Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya, praise God. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closer to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadways in the wilderness, He leads me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God,
jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan. From my sin and shame, He died to save me from my sin and shame. Don't my need be great or small, He has from my sin and shame. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
jiwaku. Amin, puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh haleluya, ku menyanyi tentang Dia. Haleluya, ku bersorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak tertutup mengikatku, puji Tuhan. Oh haleluya, ku menyanyi tentang Dia. Haleluya, ku bersorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Amin. Biar yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still
And I know He touched me and made me whole. Saat ku terima Yesus, jadi baru hidupku. Tak berhenti ku memuji, memuji Dia selamanya. Dia jamah sinar hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Dia jamah ku jadi baru. Haleluya, Yesus jamah senang hidupku, jadi baru. Yesus jamah, jamah kami. Haleluya, kami bersyukur bagimu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Benar Tuhan, kami sangat mengucap syukur Bapa dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, Tuhan yang terus memelihara, menjaga, melindungi kami.
Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus jamah hamba-Mu, Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu, sehingga Tuhan boleh membawa hamba-Mu ada sampai hari ini. Itu semua karena pengorbanan Tuhan dan pengampunan Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Gimana kabarnya dengan saudara? Hope everything well with you. Kami juga sangat diberkati oleh Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaannya, perlindungannya, pemeliharaannya sampai hari ini. Kami sangat diberkati dan kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Puji Tuhan. Saudara, hari ini cukup dingin. Kita sudah berada di bulan Agustus, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ya, kita sudah sampai di bulan Agustus ya. Luar biasa Tuhan kita dahsyat. Ya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan diambil dari kitab ya, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal Injil 1 Yohanes 1 ayat yang ke 1 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi kita akan belajar Injil Yohanes pada hari ini, dan juga kita akan beralih nanti kita akan beralih kepada kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya, jadi masih ada beberapa ayat lagi kita akan bacakan sama-sama nanti. Nah, sekarang kita mau bacakan dulu dari Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mau bacakan sama-sama dan saudara juga boleh bacakan sama-sama dan kita akan belajar sama-sama. Puji Tuhan. Silakan dibaca. Dari Injil 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-8. 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, teruskan. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, kita akan bacakan lagi dari ayat yang ke-8. Saudara, ini
Rasul Yohanes sedang mengajak kita bagaimana kita sebagai orang-orang berdosa, ya. Jadi kita harus dengar apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus lewat Injil Yohanes. Nah, kita bacakan lagi di ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara, kita mau bacakan lagi ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Coba bacakan lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Saudara, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi saudara, di situ di ayat yang ke-8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, artinya jika kita berkata kepada Tuhan atau kepada seseorang bahwa kita tidak berdosa, maksudnya kita bukan orang berdosa atau kita tidak pernah berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Artinya setiap kata-kata yang kita ucapkan, kita sedang menipu diri kita sendiri, karena kita berkata bahwa kita tidak berdosa, bahwa kita bukan orang berdosa. Dengan kata lain, dikatakan kita bukan orang berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi kita sedang menipu diri kita sendiri dengan perkataan kita itu, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi di dalam ayat yang ke-8 sudah dikatakan jelas, saudara, jika kita berkata kita bukan orang berdosa atau kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi kita sedang mendustai diri kita sendiri dengan perkataan kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi saudara, jangan kita berkata bahwa kita itu bukan orang berdosa atau kita tidak pernah berbuat dosa, karena kita sedang menipu diri kita sendiri. Di dalam perkataan kita itu kita sedang menipu diri kita sendiri, ya, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tidak pernah ada kebenaran di dalam hidup kita, ya, karena kita berkata dusta tentang diri kita sendiri. Kita sedang berkata-kata dusta tentang diri kita sendiri bahwa kita bukan orang berdosa, ya. Jadi jangan kita melakukannya, saudara, karena kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Saudara, lalu sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, di ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, karena di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, ya, kalau kita berkata kita bukan orang berdosa atau kita tidak berdosa, kita sedang menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan di ayat yang ke-9 Tuhan katakan, karena kita adalah orang-orang berdosa, jadi biarlah kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan oleh Rasul Yohanes, jika kita mengaku dosa kita, maka ia itu Tuhan adalah setia dan adil, ya, dan Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, kalau saudara merasa saudara adalah orang berdosa, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Jangan kita bermain sandiwara, jangan kita berpura-pura, ya, mau merasa atau membuat diri kita sebagai orang suci, ya, kita bukan orang berdosa. Ya, akuilah, di situ dikatakan akuilah dosamu, ya,
akuilah, jadi katakanlah kepada Tuhan bahwa aku adalah orang berdosa. Ampunilah aku ya Bapa. Tuhan pasti mengampuni saudara dan saya di saat kita mengakui dosa-dosa kita dan kejahatan kita di hadapan Tuhan. Jangan kita bersembunyi dengan dosa kita. Jangan kita bersembunyi dengan kejahatan kita. Karena tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Tidak ada yang kita dapat sembunyikan, saudara. Tuhan Maha tahu. Dia tahu kita adalah orang-orang berdosa. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi akuilah dosamu. Di ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku, jika saudara dan saya mengakui di hadapan Tuhan atas dosa-dosa dan kejahatan kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Ya, Tuhan itu setia dan adil. Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dia akan mengampuni dosa saudara dan saya di saat kita mau datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Dan di situ dikatakan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi segala kejahatan kita akan dihapuskan, disucikan oleh Tuhan. Segala dosa kita akan dihapuskan, disucikan oleh Tuhan. Ya, asal kita mau mengaku bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Ya. Jadi akuilah saudara di hadapan dosa, datanglah kepada Tuhan. Jangan kita bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatannya. Jangan kompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena upah dosa adalah maut. Ya, dan Tuhan itu membenci dosa dan kejahatan, saudara. Jadi jangan lagi kita bermain-main dengan dosa dan kejahatannya, karena itu semua datang dari si jahat. Si jahat itu si iblis. Ya, semua itu datang dari iblis. Tuhan itu mau kita hidup benar, hidup kudus di hadapannya. Dia tidak mau kita hidup lagi di dalam dosa, karena Tuhan sudah mengampuni kita semua dan Dia sudah memberikan pengorbanannya untuk mengampuni, pengorbanan tubuhnya, ya, darah dan tubuhnya untuk mengampuni saudara dan saya. Jadi kembalilah, datanglah kepada Tuhan dan akuilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Jangan kita mau melihat orang lain saja yang berdosa, lalu kita merasa diri kita itu orang yang suci, orang yang kudus, lalu orang lain itu orang berdosa. Jangan, saudara, karena Tuhan tahu kita semua adalah orang-orang berdosa. Benar? Benar atau benar? Ya, jadi saudara, akuilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-10. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, di situ dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Dia itu Tuhan. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita bacakan lagi ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Jadi saudara, di situ dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, artinya kalau kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, lalu maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Maka kita membuat Dia, yaitu kita membuat Tuhan menjadi pendusta karena perkataan kita itu. Lalu dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi saudara, di ayat yang ke-10 di situ sudah dikatakan jelas. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, artinya dengan kata lain, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan, ya, maka kita membuat Tuhan itu menjadi pendusta karena perkataan kita yang penuh dusta. Artinya Tuhan itu Dia tidak pernah berdusta. Saudara dan saya yang sering berdusta, benar? Jadi saudara, kalau kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa atau tidak pernah ada berbuat dosa atau tidak pernah melakukan dosa, maka kita membuat
Tuhan Yesus menjadi pendusta. Dan firman-Nya dikatakan tidak ada di dalam kita. Jadi firman Tuhan tidak ada di dalam saudara dan saya. Kalau saudara dan saya berkata dusta di hadapan Tuhan, kalau kita berbicara tentang dusta, ya, kita membuat Tuhan Yesus menjadi pendusta karena kejahatan kita, pendusta karena mulut kita sendiri, perkataan kita yang penuh dusta. Kita membuat Tuhan yang menjadi pendusta. Padahal yang pendusta siapa? Saudara dan saya, benar? Bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang kudus. Dia adalah orang yang suci. Dia Tuhan yang kudus. Dia Tuhan yang suci. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berbuat dusta. Dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi saudara, biarlah saudara akui segala dosa saudara, kejahatan saudara di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita berpura-pura atau hidup di dalam berpura-pura. Hidup, maksudnya hidup di dalam sandiwara, sehingga kita tidak bisa dijamah oleh Tuhan. Kita tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan karena kita masih mau hidup di dalam dosa. Kita masih mau kompromi dengan dosa dan kejahatan, atau bermain-main dengan dosa dan kejahatan, sehingga kita tidak bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus menjadi orang-orang yang datang kepada Tuhan dan penuh dengan kerendahan hati untuk memohon pengampunan dari Tuhan, ya. Karena ayat 9 katakan, jika kita mengaku, maka Ia akan mengampuni. Maksudnya, akuilah dosa-dosamu, maka Tuhan akan mengampuni saudara dan saya. Amin. Nah, kita akan beralih ke Yesaya. Ini kitab Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jadi kita mau bacakan lagi ayat yang pertama. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang kita bacakan lagi di ayat yang pertama. Ayat pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Di situ dikatakan, ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Lalu untuk menyelamatkan. Jadi sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya tangan Tuhan itu begitu luar biasa. Dia sanggup untuk menyelamatkannya. Lalu dan pendengarannya tidak kurang tajam. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Di situ dikatakan, ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya, untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi saudara, Tuhan itu tangannya begitu luar biasa, tangannya yang kuat, tangannya yang berkuasa, yang sanggup untuk menyelamatkan. Dan pendengaran Tuhan itu begitu tajam, saudara. Dia sanggup dapat mendengarkan apa yang kita katakan, atau dia apa yang kita doakan, atau apa yang kita minta. Itu Tuhan bisa mendengar. Dia begitu tajam, ya, untuk mendengar setiap permohonan doa kita. Tuhan itu begitu tajam pendengarannya, ya. Jadi jangan kita merasa Tuhan itu tidak maksudnya tidak mendengarkan doa-doa kita. Dia itu mendengarkan, ya, tapi maksudnya itu sudah dikatakan di ayat yang pertama tadi, ya, bahwa pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi artinya Tuhan sanggup untuk mendengarkan kita, ya. Jadi kita teruskan lagi dulu ke ayat yang kedua. Ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Tetapi yang merupakan pemisah di antara, lalu bacakan lagi.
tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ialah segala kejahatanmu, di situ dikatakan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. ialah segala dosamu. Ya, kita bacakan lagi ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Jadi saudara, di sini dikatakan di ayat yang kedua, yang merupakan pemisah di antara saudara anak sunat kita dengan Tuhan, dengan Allah, ialah segala kejahatanmu, ialah segala kejahatan kita, saudara. Ya, di situ dikatakan ialah segala kejahatanmu. Artinya yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah segala kejahatan kita. Lalu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, dan yang membuat dia, yaitu Tuhan, menyembunyikan dirinya terhadap kamu, terhadap kita, sehingga ia tidak mendengar, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. ialah segala dosamu. Artinya yang membuat Tuhan menyembunyikan dirinya dari kita itu, saudara, ya, sehingga ia tidak dapat mendengar seruan kita, panggilan kita atas namanya, ialah karena segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Artinya segala, ya, karena segala dosa-dosa kita. Artinya semua kejahatan kita, dosa-dosa kita itu membuat pemisah antara kita dengan Allah, menjadi pemisah, ya. Dosa dan kejahatan kita itu menjadi pemisah antara saudara dan Tuhan. Artinya antara kita dengan Tuhan. Itulah dosa-dosa dan kejahatan kita yang membuat kita terpisah. Artinya segala dosa dan kejahatan itu membuat kita terpisah dari Tuhan, karena Tuhan kudus. Jadi kita yang suka dengan dosa, bermain dengan dosa dan kejahatan, maka kita terpisah dari Tuhan. Tuhan itu sanggup untuk mendengar. Dia katakan tangannya itu sanggup, ya. Dia bukan karena tangannya kurang panjang, saudara. Tangan Tuhan itu di ayat yang pertama tadi dikatakan bukan karena tangannya kurang panjang, ya. Tuhan itu sanggup, tangannya penuh kuasa. Dia sanggup untuk menyelamatkan kita, saudara. Tuhan sanggup, tangan Tuhan penuh kuasa. Artinya tangan Tuhan dahsyat. Dia sanggup untuk membawa, untuk menarik saudara dan saya untuk datang kepadanya. Artinya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Tangan Tuhan sanggup. Dan di situ dikatakan di ayat yang pertama juga tadi bahwa pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya Tuhan, telinga Tuhan itu sanggup untuk mendengarkan seberapa jauh kita pun, dimanapun kita berada. Tuhan pendengarannya begitu luar biasa. Dia begitu tajam, saudara. Pendengaran Tuhan itu begitu tajam untuk mendengarkan seruan kita, untuk meminta pertolongan, untuk memohon kelepasan, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dia sanggup, telinganya tajam, pendengaran Tuhan begitu tajam untuk mendengarkan seruan kita, ya. Tetapi di ayat yang kedua dikatakan, ya, mengapa bisa kita terpisah dari Tuhan, ya, itu karena segala kejahatan kita yang membuat Tuhan tidak dapat mendengar, ya. Itu karena kejahatan saudara dan saya, dan yang membuat Tuhan juga sembunyikan dirinya dari saudara dan saya karena dosa-dosa kita. Artinya karena dosa-dosa saudara dan saya, sehingga Tuhan menyembunyikan dirinya. Artinya Tuhan tidak mau mendengarkan seruan kita, panggilan kita, atau doa-doa kita, karena Tuhan melihat kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih bermain-main dan kompromi dengan dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau mendengarkan. Dia tidak mau menampakkan dirinya. Dia sembunyikan dirinya dari saudara dan saya karena kita belum mau
bertobat dari segala dosa dan kejahatan kita, sehingga Tuhan tidak mau mendengarkan seruan kita atau doa-doa kita, dan Tuhan sembunyikan dirinya. Dia tidak mau menampakkan dirinya kepada saudara dan saya karena kejahatan dan dosa kita. Jadi saudara, kitab Yesaya sudah berkata, Tuhan itu tangannya bukan kurang panjang atau telinganya bukan kurang mendengar. Ya, dia sanggup, tapi yang membuat Tuhan memisahkan dirinya dari kita, yang membuat kita terpisah dari Tuhan, semua karena dosa dan kejahatan kita. Jadi saudara, biarlah saudara mau datang. Tadi di dalam Yohanes, tadi Injil Yohanes dikatakan di ayat yang ke-9, jika kita mengaku, mari datang, akuilah dosa-dosamu, kejahatan-kejahatanmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan segala dosa dan kejahatan kita. Amin. Jadi ada keselamatan, ada pengharapan di dalam Tuhan jika kita mau datang dan mengakui dosa-dosa kita. Ya, nah kita akan beralih ke Matius. Ini kita akan beralih ke Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kita bacakan lagi ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ini adalah ajakan sang juru selamat. Berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi di situ ajakan sang juru selamat, akhirnya Tuhan sedang mengundang saudara dan saya sebagai orang-orang berdosa untuk datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan begitu panjang sabar menantikan kedatangan saudara dan saya untuk kembali kepada Tuhan, untuk mendapat maksudnya untuk menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan secara cuma-cuma. Jadi saudara, ini adalah tawaran dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Dia adalah penebus dosa umat manusia. Dia tawarkan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saudara, dia sedang memanggil saudara orang-orang berdosa, mari datang kepada Tuhan. Dia katakan, marilah kepadaku. Dia bilang, mari datang, come to me. Dia bilang, datanglah kepadaku. Aku sedang menanti-nantikan kamu untuk kembali kepadaku. Aku menantikan engkau dengan panjang sabar. Datanglah, Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan sedang memanggil orang-orang berdosa. Tuhan sedang memanggil orang-orang yang terhilang dari keselamatannya. Dia memanggil, dia menawarkan keselamatan kepada saudara dan saya. Dia menawarkan kehidupan yang kekal kepada saudara dan saya. Inilah Injil Kristus yang sedang disampaikan kepada saudara dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan akan melepaskan saudara dari keletihan itu, dari dosa, beban dosa yang saudara pikul-pikul terus. Yang itu berat saudara kalau dipikul terus dosa itu. Jadi dia memanggil, datang, lepaskan beban dosa itu, tinggalkan dosa, datang kepada Tuhan, kembali, bilang, Tuhan, aku lelah dengan dosa-dosaku, akuilah di hadapannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya saudara, sudah jelas ini ayat-ayat yang luar biasa di mana Tuhan sedang menawarkan keselamatan kepada umat manusia, kepada orang-orang berdosa. Dia sedang memanggil saudara dan saya
untuk mendapatkan keselamatan yang sudah diberikan secara cuma-cuma. Jangan kita biarkan, jangan kita lalaikan. Mari datang kepada Tuhan. Dia memanggil engkau, dia memanggil saudara dan saya untuk datang kembali kepada Tuhan. Karena waktu dan kesempatan itu masih ada. Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan. Oleh sebab itu, terimalah tawaran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Terimalah tawaran Sang Amanat Agung. Dia memberikan tawaran yang sangat mahal, tawaran yang sangat berharga di mata Tuhan. Biarlah saudara dan saya mau meresponi panggilannya, mau meresponi tawarannya. Mari datang saudara. Tuhan akan melepaskan saudara dari beban berat itu, yaitu beban dosa yang saudara masih pikul-pikul terus sampai sekarang. Datanglah kembali, dia sudah menawarkan, mari kepadaku, ya mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia mau melepaskan saudara dari segala dosa, artinya dari hukuman yang kekal, dari hukuman yang pasti tidak akan ada jalan keluar lagi. Jadi mari saudara, ada kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan, ambillah kesempatan ini. Datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ini adalah tawaran Sang Amanat Agung, tawaran dari Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia, kepada orang-orang berdosa yang belum bertobat atau yang masih menunda-nunda pertobatan. Kembali, waktu dan kesempatan masih ada. Pakailah, jangan sia-siakan. Amin. Kita akan terus ke kita masih beralih kepada kitab Efesus. Ini Rasul Paulus, kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, kita bacakan Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, di situ sudah dikatakan, pergunakanlah dan pergunakanlah. Artinya Tuhan memanggil di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28, dia memanggil saudara dan saya sebagai orang-orang berdosa untuk datang kembali dan menerima keselamatan itu. Dan di sini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Ambillah waktu dan kesempatan ini. Jangan sia-siakan saudara. Tuhan masih memberikan saudara waktu dan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Artinya dia masih memberikan itu karena dia tidak mau ada manusia yang binasa. Dia mau semua manusia dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, terimalah tawarannya, terimalah panggilannya, terimalah ajakan Sang Juru Selamat untuk membawa saudara dan saya untuk hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Maka itu di dalam Efesus 5, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, pergunakanlah waktu yang ada, karena kesempatan masih ada. Jangan tunggu sampai tidak ada lagi kesempatan baru saudara mau menyesali. Itu sudah terlambat saudara. Jangan sampai kita menyesali karena tidak ada gunanya. Akan terlambat kalau kita menyesal pada waktu kemudian di mana Tuhan sudah menutup waktu dan kesempatan itu. Dia sudah katakan sudah tiba saatnya untuk Tuhan kembali. Dan ataupun bisa sebaliknya, Tuhan katakan sudah waktunya kamu harus tutup mata di muka bumi ini. Apakah saudara sudah diselamatkan di saat saudara tutup mata di muka bumi,
Apakah saudara sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Yang paling penting saudara, pertanyaannya, kalau kita tutup mata di muka bumi ini, pertanyaan yang paling penting adalah, saudara sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita atau belum? Kalau saudara tutup mata di muka bumi ini dan saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara tutup mata di bumi ini, saudara akan buka mata di sana di taman Firdaus bersama Tuhan ya. Jadi itu yang paling penting saudara, karena semua manusia satu waktu akan pergi, akan meninggalkan bumi. Jadi kita tidak untuk selamanya di muka bumi ini saudara. Yang penting kita harus bertobat. Itu yang paling penting, harus bertobat dari dosa-dosa kita agar kita boleh diselamatkan, kita boleh menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang paling penting saudara, di saat kita orang-orang yang mau datang meresponi panggilannya, yang mau datang menerima tawaran Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Jadi saudara, ayat-ayat ini sangat memberkati saya, karena saya pun datang dari orang berdosa. Saya juga orang berdosa saudara. Saya juga tidak mungkin akan ada di sini pada hari ini kalau bukan karena Tuhan, kemurahan-Nya, kalau bukan karena anugerah-Nya atau belas kasihan Tuhan untuk mengampuni saya. Dia memanggil saya, Dia menjamah saya, Dia menawarkan saya keselamatan yang sudah disediakan secara cuma-cuma. Dia tahu saya hidup dalam dosa, Dia tahu saya orang berdosa. Oleh sebab itu Dia memanggil, Dia tawarkan keselamatan ini. Tetapi yang sangat beruntung, saya mau meresponi tawaran Tuhan Yesus. Saya mau menerima panggilannya. Dia menawarkan saya untuk menerima keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu saya meresponi, saya datang kepada Tuhan dan saya memohon ampun atas dosa-dosa dan segala kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran saya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menjamah saya, Dia mengubah hidup saya, karena Dia tahu saya sudah mengakui seperti di ayat yang ke-9 tadi, Injil Yohanes tadi ayat yang ke-9 ya. Di situ dikatakan, jika kita mengaku, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, akuilah saudara dosa-dosamu agar saudara boleh diselamatkan. Karena saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa saya, sehingga Tuhan mau selamatkan saya. Karena Dia katakan, akuilah dosamu di hadapanku, maka aku akan mengampuni engkau. Saudara, ini kisah nyata saya sudah meresponi panggilan Tuhan. Saya sudah meresponi tawaran Sang Juru Selamat, yaitu datang bertobat dan menerima keselamatan yang kekal. Jadi saudara, jangan merasa diri bukan orang berdosa, jangan merasa diri bukan orang yang jahat, karena kita adalah orang-orang yang sombong dan angkuh kalau kita merasa diri kita bukan orang berdosa ya. Karena di situ sudah dikatakan kita menjadi orang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam kita kalau kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita ya. Dan saudara, firman Tuhan tidak ada di dalam kita kalau kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa ya. Itu sudah jelas semua ayat-ayat ini saudara. Biarlah saudara boleh disadarkan oleh ayat-ayat ini ya, dan saudara boleh dibangkitkan oleh setiap ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan yang sedang memanggil saudara pada hari ini. Tuhan sedang menawarkan saudara keselamatan yang kekal ya. Karena banyak
orang-orang Kristen mengaku percaya Tuhan, tetapi mereka belum diselamatkan. Mereka hanya tahu Tuhan ada, mereka hanya percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk mereka, tetapi mereka tidak mau datang dan mengakui dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mau memohon ampun atas dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Mereka pikir Tuhan sudah mati, sudah sampai di situ saja, dan mereka masih hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan merasa kita orang Kristen lalu kita pikir sudah, Tuhan sudah mati lalu kita masih hidup, Tuhan sudah mati untuk kita lalu kita masih mau hidup dalam dosa. Jangan saudara, iblis itu licik, dia jahat, dia licik, dia mau menjatuhkan kita ke dalam neraka. Oleh sebab itu jangan mau didustai oleh iblis ya. Dengarkan suara Tuhan, bukan suara iblis yang kita dengarkan. Tuhan memanggil kita, mau membawa kita untuk kepada keselamatan itu, tetapi iblis memanggil kita untuk membawa kita kepada kebinasaan ya. Jadi saudara, biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan boleh menolong saudara, boleh menyadarkan saudara, dan boleh membangkitkan saudara dari kebutaan saudara, dari kebodohan saudara, atau dari saudara yang tidak mau pernah mengakui dosa saudara di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini yang akan membangkitkan saudara dan menyadarkan saudara ya, karena saudara, Tuhan itu panjang sabar, dia masih menantikan kedatangan saudara. Jadi jangan sia-siakan saudara. Saya sering menawarkan firman ini kepada saudara karena saya adalah salah satu orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memakai orang-orang yang sudah diselamatkan untuk memberitakan Injilnya, untuk menawarkan Injilnya kepada orang-orang yang belum bertobat, yang masih hidup dalam dosa. Oleh sebab itu datanglah saudara ya, jangan kita menjadi orang-orang yang munafik, yang hanya hidup di dalam kedok, tapi tidak ada kebenaran di dalam kita, tidak ada firman Tuhan di dalam kita ya, karena kita masih hidup dalam bersandiwara, kita masih hidup berpura-pura di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Tuhan ya. Biarlah saudara dan saya hidup kudus, hidup bersih, minta Tuhan kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kita dari segala kejahatan, kenajisan, kekotoran ya, dari segala dosa-dosa. Minta Tuhan bersihkan, kuduskan hati dan pikiran kita agar kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Puji Tuhan luar biasa. Dan ingat saudara, Tuhan yang selalu bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Tuhan hanya memakai hamba-hambanya untuk mengatakan atau untuk menyampaikan firman-Nya, kebenaran firman-Nya. Semua itu ada di dalam saudara, artinya pilihan Tuhan bilang ada di dalam saudara. Tuhan katakan saudara yang harus memilih apakah saudara mau diselamatkan atau saudara mau binasa. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kita yang harus memilih datang kepada Tuhan ya, dan saudara pasti tidak akan pernah kecewa. Saudara pasti akan diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita ya, dia begitu dahsyat. Dia yang berkata-kata lewat firman-Nya, dia yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi saudara, sadarlah, bangkitlah dari kebodohan kita ya, agar kita boleh mendapatkan keselamatan yang kekal, yang tidak akan pernah kita dapati dari siapapun juga atau dari mana-mana. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sudah selesai berbicara dan Tuhan yang akan meneruskan kepada saudara. Amin. Kita akan akhiri kebaktian mission pada hari ini. Kita akan
berdoa untuk membawakan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah Tuhan terus boleh pakai untuk menyampaikan setiap isi hati Tuhan, agar Tuhan setiap rencana Tuhan yang indah untuk setiap umat manusia boleh terjadi Bapa di dalam kehidupan kami umat manusia. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, karena Tuhan adalah keselamatan itu. Tuhan adalah sumber keselamatan itu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan sadarkan, bangkitkan setiap umat manusia yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar mereka boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah Tuhan yang sudah menyertai kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa setiap pokok doa kami serahkan seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, dan di situ Tuhan akan yang menyelamatkan mereka dari kehidupan dosa-dosa, kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati